3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi siswa-siswi wabarakatuh. semuanya. Untuk ketua kelas tetap menginfokan apabila ada rekan yang belum hadir ya. Jadi harap semuanya memberikan informasi. Nah, kemudian yang belum hadir bisa langsung bergabung mesti di tengah proses kegiatan. Yang penting nanti saya rekam keberadaannya ya dalam kegiatan pembelajaran. Apabila ada yang kameranya error, tetap bergabung dengan menuliskan nama dan kelas pada partisipan ya. Jadi supaya ketika terekam itu kelihatan jelas, oh ini si A hadir, si B hadir dan seterusnya. Ya. Sudah siap belajar semuanya ya? Siapa? Siapa? Siapan belajar, Bapak sudah men-share untuk asesmen yang harus kalian isi, asesmen diagnostik. Nah, kemarin sudah di-share itu. Saya tidak tahu apakah semua mengisi, tapi kayak saya lihat ada yang belum mengisi ya. Jadi pastikan yang belum mengisi segera mengisi, karena pembelajaran akan kita mulai, dan pembelajaran ini lamanya sekitar 3 pekan sampai sebelum UTS. Pembelajarannya berbasis proyek, jadi diperhatikan baik-baik terkait dengan materi yang disampaikan, dan juga nanti ada beragam hal berkaitan petunjuk teknis pengerjaan. Ya, kita mulai ya, membahas sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi pada manusia itu sangat unik gitu ya. Nah, ini ada gambar-gambar di depan kalian, ada gambar apa ini? Gambar buah-buahan ya. Gambar buah-buahan. Buah. Nah, ini adalah gambaran nanti benda-benda yang akan kalian pelajari dalam sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi nanti terdiri dari beberapa pembelajaran. Yang pertama, organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita yang akan kita pelajari malam ini. Kemudian nanti di pertemuan kedua ada lagi tentang spermatogenesis, oogenesis, dan mekanisme reproduksi. Dan di pembelajaran yang terakhir ada perkembangan bayi dan janin, serta mekanisme kontrasepsi. Dan ada lagi plus tambahannya adalah penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Gitu ya. Nah, kata-kata mutiara dari Bapak berkaitan dengan sistem reproduksi. Organ reproduksi berkembang saat dewasa ya. Jadi kalian sekarang sudah mengalami perkembangan sistem reproduksi, karena saya yakin hampir kelas 11 mah hampir semuanya sudah balik gitu ya. Kemudian kedewasaan itu dalam sistem reproduksi kalian berkorelasi dengan tanggung jawab. Jadi sebelum mampu bertanggung jawab, jangan coba-coba melakukan reproduksi ya, karena kalau sudah usia remaja itu usia banyak pengen tahu gitu. Jadi, oh penasaran saya bagaimana sih bentuk organ reproduksi, bentuk sistem reproduksi. Nah, kalau penasaran silahkan nanya ke guru, nanya ke bapak deh boleh ya. Jadi jangan nanyanya ke pacar. Punya aku begini, punya kamu sama enggak gitu. Akhirnya disama-samain deh tuh. Punyanya dia dengan punya pacarnya. Akhirnya yang terjadi adalah jadilah namanya zina. Ya, zina itu akhirnya nanti belum waktunya belajar sistem reproduksi, ternyata sudah mencoba bereproduksi secara asal-asalan. Ya, ada kaitannya dengan pemerkosaan, ada kaitannya dengan seks bebas, ada kaitannya dengan hamil di luar nikah, dan lain sebagainya, merupakan kasus-kasus yang banyak terjadi di masyarakat kita, khususnya Bekasi, khususnya sektor Tambun dan Cibitung, khususnya juga di CBL, banyak angka seperti itu. Ya, jadi pastikan jangan sampai salah dalam menggunakan sistem reproduksi kalian ya. Nah, ini kita belajar organ reproduksi ya. Pertama, kita belajar punyanya laki-laki dulu ya, atau disebutnya organ reproduksi pria. Ada tampak depan, ada tampak samping. Nah, Pak, saya malu Pak ngelihatnya. Ya jangan malu karena ini pengetahuan ya. Jadi baik wanita maupun pria wajib memahami, mengetahui punya wanita dan juga punya pria. Karena nanti kalian yang bapak-bapak suatu saat kan akan punya istri, akan punya anak ya. Nah, kamu yang perempuan juga nanti punya suami, punya anak. Punya anak juga bisa jadi anaknya laki-laki, bisa jadi anaknya perempuan. Jadi kalau nggak tahu apa-apa terkait hal ini, itu sangat rugi sekali. Tapi cara cari tahunya adalah dengan cara belajar ya, bukan dengan cara mencoba-coba, bukan cara nonton pornografi, bukan gitu. Tapi dengan belajar dengan Pak Bima gitu ya.
Nah, ini adalah organ reproduksi pria, pasti yang laki-laki sudah hafal ya. Nah, bentuknya seperti ini. Apa saja komponennya? Pertama ada yang panjang, ini seperti belalai ya. Jadi kalau yang seperti belalai ini namanya penis ya. Kadang kalau sudah belajar sistem reproduksi ya kita tidak perlu malu untuk mengucapkan gitu ya. Nah, ini namanya penis nih. Bentuknya seperti ini ya. Ibarat kata kalau ini buntutnya di depan gitu kan. Nah, di sini ada saluran yang mengarah ke bagian dalam. Nah, ini kita kulik dikit bagian dalamnya. Berawal dari namanya testis. Ya, testis letaknya di sini. Bentuknya seperti bola ya. Adanya di bagian bawah penis. Nah, jumlahnya 2 tuh, yang kiri dan yang kanan. Biasanya gedenya nggak jauh beda. Meskipun kadang tingginya beda sebelah. Tapi coba perhatikan masing-masing, kalau ternyata punya kalian itu cuma 1, coba. Berarti kelainan itu. Ya, atau mungkin yang satunya terlalu jarak antara yang kiri dan kanan terlalu beda ukuran, yang satunya kecil banget kayak kelereng. Yang satunya lagi gede banget kayak misalkan buah mangga gitu. Oh, berarti ada kelainan tuh. Ya, jadi pastikan bentuknya normal ya, karena yang ngelihat mah kalian sendiri. Nggak usah minta dilihatin orang lain ya kalau yang laki-laki ya. Coba dong periksain punya aku, nggak usah. Periksa aja punya masing-masing. Berarti bentuknya harus sama. Kalau bentuknya berbeda, nah itu namanya nanti kelainan. Kita bahas di pertemuan yang ketiga, ya. Nah, kemudian di saluran ini ada namanya saluran epididymis. Saluran epididymis adalah saluran yang ada di sekitar penis. Nah, penis di sekitar testis ya, sorry. Nah, testis ini dibungkus oleh namanya skrotum. Skrotum ini lapisan pembungkusnya. Dari epididymis ini salurannya nanti melingkar, namanya vas deferens. Jadi ke depan dulu, habis itu ke atas, habis itu ke belakang, dari belakang baru ke ujung depan. Nah, di sini ada pertigaan bersatu dengan yang namanya saluran kencing. Ini namanya kandung kemih, tempat nampung air kencing. Salurannya bersatu di sini. Di antara kandung kemih dan pertigaan ini ada namanya prostat. Ya. Nah, di testis kalau kita belah si bola ini bentuknya seperti ini, tampak namanya tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itulah tempat produksinya sperma. Kita lebih detail lagi ya. Dibagi menjadi 2 bagian nih, ada bagian luar, ada bagian dalam. Kalau yang bagian luar ya otomatis yang ada di luar tubuh, testis, epididymis, skrotum, penis, karena dia ada di luar tubuh. Ini tubuh misalkan nih bulatan tubuh, nih dia ada di luar nih. Yang di bagian dalam vas deferens, ada namanya lagi vesika seminalis, vesikula seminalis, ada saluran ejakulasi, ada kelenjar prostrat dan kelenjar Cowper. Nah, kita bedah satu persatu. Nah, yang pertama tentang penisnya. Nah, ini penisnya bentuknya gini ya. Di ujungnya ini ada gland, namanya gland penis. Nah, pada orang-orang tertentu ada 2 macam, ada yang dihitan, yang disunat, ada yang tidak disunat. Nah, kalau yang dihitan, disunat itu berarti bagian depannya, bagian depan gland penisnya, kulitnya ini dihilangkan. Ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, yang dihilangkan itu disebutnya foreskin atau ujungnya namanya prepuce. Nah, bagi yang beragama Islam ini namanya prosesnya khitan. Kenapa harus dikhitan? Karena ujung penis ini mengeluarkan air kencing ya. Kalau kencing kan keluar nih di ujung. Nah, kalau dia masih ada foreskin dan prepuce-nya, kadang air kencing ini mengendap di sini. Ya, sehingga yang terjadi adalah mudah terserang penyakit gitu. Nah, proses khitan, nah khitan ini berarti membersihkan. Jadi ketika air kencing keluar tidak ngendap di sini tapi langsung keluar. Kalau air kencing ngendap di sini, khawatir bakteri berkembang biak, jamur berkembang biak, sehingga umumnya bagian glands-nya ini kotor. Ada bakteri, ada jamur, dan ada berbagai macam mikroorganisme ya. Dan itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Ya, lah kali lagi yang laki-laki cek masing-masing ya. Sudah disunat atau belum gitu ya. Yang jelas yang sudah disunat itu berarti lebih bersih dan lebih sehat gitu ya. Nah, di dalamnya ini ada beberapa macam bagian nih. Ya, dia tidak bertulang ya, meskipun bisa tegak. Karena tegaknya itu adalah karena ada lapisan spons. Jadi dalamnya ada lapisan spons yang mana dia akan terisi oleh pembuluh darah. Jadi saat dia terisi oleh pembuluh darah maksimal, ya namanya corpus spongiosum. Nah, ini corpus spongiosum ini akan membesar. Nah, proses perbesarannya itu mengakibatkan bentuknya kontraktif atau tegang gitu ya.
Nah, kalau tidak sedang terisi pembuluh darah yang sangat banyak, maka bentuknya mengecil atau melemas. Nah, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya di bagian yang lebih dalam lagi ada namanya testis. Ya, testis lokasinya di sini ya. Lokasinya di sini. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini kalau kita belah-belah. Di dalam testis ini bukan buah jeruk lemon ya, tapi ini testis. Di dalamnya ada ruangan-ruangan. Di dalam ruangannya ada saluran-saluran. Saluran ini disebutnya tubulus seminiferus. Ya, bagian luarnya pembungkusnya namanya tunika albuginea. Ya, nah di bagian tubulus seminiferus ini terjadi proses produksi sperma. Nah, testis ini juga dibungkus oleh namanya skrotum. Nah, dibungkus oleh namanya skrotum, fungsinya untuk menjaga suhu. Maksudnya gimana menjaga suhu? Kalau cuacanya dingin, kenapa? Produksi sperma akan normal kalau suhunya normal. Kalau suhu terlalu dingin, maka produksi sperma nanti akan terganggu. Begitu juga kalau suhu terlalu panas. Sehingga kalau suhunya dingin, umumnya ini mengkerut. Si skrotum ini. Mengkerut sehingga si testis ini akan mendekat ke tubuh. Sehingga mendapatkan panas lebih banyak dari tubuh. Kalau suhunya sedang panas, ini akan mengendor ya, kendor. Kenapa kendor? Karena supaya dia lebih dingin, lebih adem gitu ya. Nah, seperti itu jadi mekanisme kerjanya ya. Bagi yang laki-laki bisa dilihat sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tubulus seminiferusnya. Nah, ini adalah tubulus seminiferus ya di bagian sini. Nah, ini ada saluran-saluran yang kalau salurannya ini diambil, dibedah lagi bentuknya seperti ini. Ya, dibentuk seperti ini ada beberapa sel-sel tertentu ya. Ada namanya sel Sertoli. Sel Sertoli. Sel Sertoli ini tugasnya adalah menyuplai makanan saat peristiwa spermatogenesis, fagositosis, zat sisa spermatogenesis, produksi blood tester barrier, produksi androgen, androgen itu hormon ya, dan produksi inhibin. Nah, jadi banyak yang diproduksi oleh sel Sertoli ini. Nah, kemudian ada namanya sel sperma. Namanya pertama spermatosit primer. Ya, spermatosit primer, ada sel spermatosit sekunder. Nah, nanti ada tahapan-tahapan pembentukan spermanya. Itu akan kita pelajari kemudian. Sel spermatogonia ini fungsinya adalah cikal bakal sel sperma. Kemudian ada sel Leydig. Ya, sel Leydig ini fungsinya memproduksi testosteron. Nah, apa itu testosteron? Ya, sel Leydig nih, kita lihat nih. Jadi sel Leydig itu adanya di testis ya. Banyak terdapat di testis. Di testis itu memproduksi testosteron sehingga testosteron pria itu banyak. Nah, testosteron pria yang banyak ini mengakibatkan terbentuknya ciri kelamin sekunder. Jadi kalau laki-laki contohnya tumbuh yang namanya jakun ya, tumbuh lagi yang namanya dadanya membidang, otot-ototnya berkembang lebih kuat daripada wanita, suaranya menjadi lebih besar, lebih serak. Kemudian juga fungsi-fungsi tubuh lainnya seperti munculnya rambut, jenggot, kumis pada pria. Nah, itu akibat bantuan dari sel Leydig yang memproduksi testosteron tadi. Ya, testosteron itu hormon pada pria. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Lanjut dari sel testis tadi ngalir ke epididymis sperma itu kalau sudah dibentuk ya. Di epididymis ini sperma mengalami pematangan. Jadi dididik dulu spermanya, dibina dulu. Nanti kalian mau melakukan perjalanan jauh. Ya, kamu akan dibekali dulu dengan pembekalan-pembekalan di bagian epididymis ini. Setelah dia matang ya, kemudian baru diutus menuju ke namanya vas differens. Vas differens itu saluran yang sangat berliku. Meskipun kelihatannya pendek, kecil ya, tapi aslinya kalau kita segede sperma itu perjalanannya sangat jauh ya. Nah, di vas differens ini berfungsi mengantarkan sperma matang menuju uretra untuk persiapan ejakulasi. Ada juga ini namanya ductus ejaculatorius yang mengakibatkan dorongan ya ketika spermanya sudah banyak. Nah, vesicula seminalis ini akan memberikan sekret untuk mendorong si sperma itu agar keluar. Nah, yang keluar proses keluarnya ini ya disebutnya ejakulasi. Ya. Nah, selanjutnya nah, si vesicula seminalis yang tadinya ada di ujung ini punya fungsi. Yang pertama dia fungsi memproduksi semen. Nah, semen itu bukan semen yang buat bangunan ya, atau kita kenal sebagai air mani ya pada laki-laki. Kalau mimpi basah tuh keluar air maninya.
Apa saja kandungannya? Pertama fruktosa. Fruktosa itu untuk memberi makan sperma. Fruktosanya sebenarnya zat gula ya. Nah, kalau kamu minum Yakult tuh boleh dicek itu komposisinya di Yakult juga ada fruktosa gitu. Jadi zat gula untuk memberi makan sperma. Karena sperma itu kan perjalanannya jauh. Jadi dia butuh makan. Nah, makan ini diproduksi oleh vesikula seminalis. Kemudian ada lagi prostaglandin. Ini untuk kontraksi otot ya dan menekan respon imun vagina. Jadi ketika sperma masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, itu sperma akan dibunuh oleh respon imun. Kecuali spermanya dilumuri oleh namanya prostaglandin. Jadi itu untuk menekan respon imunitas pada vagina supaya tidak membasmi sperma gitu ya. Kemudian ada enzim koagulasi. Nah, enzim koagulasi ini untuk pengencer cairan mani. Meskipun cairan mani itu kental, tapi diencerkan oleh enzim koagulasi untuk supaya spermanya bergerak cepat. Nah, ada ductus ejaculatorius yang di sini. Nah, ini fungsinya untuk memberikan tenaga dorongan keluarnya sperma. Dan selanjutnya ada kelenjar prostat yang terletak di antara kandung kemih ya dan uretra. Jadi ada kandung kemih, bawahnya ada prostat. Nah, prostat ini fungsinya mengatur buka tutup kemih dan sperma. Jadi kalau cairan sperma mau keluar, maka kencingnya nggak bisa, ditutup. Kalau kamu lagi kencing, maka saluran spermanya ditutup. Gitu. Jadi dia buka tutup pintu ya. Kemudian menghasilkan asam fosfat, asam sitrat ya, yang berfungsi untuk mendukung agar sperma tetap sehat. Ya, jadi fungsinya enzim proteolitik melindungi sperma dari bahaya-bahaya di luar. Kemudian untuk juga dia membantu produksi seng. Ya. Seng itu bukan seng yang buat atap rumah ya, tapi kita makan tanaman itu mengandung seng. Fungsinya untuk membantu stabilitas DNA. Jadi di sperma itu nanti ada DNA-nya. DNA itu harus dijaga supaya stabil. Kalau DNA dalam sperma itu stabil karena zat gizinya cukup, maka akan menghasilkan anak yang cerdas, anak yang sehat, anak yang pandai, anak yang normal gitu ya. Tapi kalau DNA-nya tidak stabil, karena kekurangan seng, kemudian kekurangan zat-zat yang tadi diproduksi itu, ya maka sperma ini akan goyah. Ketika spermanya goyah, maka anak yang terlahir akan cacat. Ya, idiot, kurang cerdas, dan lain sebagainya, gangguan-gangguan yang nanti akan kita pelajari lebih detail di kelas 12 ya. Kemudian yang terakhir adalah kelenjar bulbouretral atau kelenjar koper. Nah, kelenjar koper ini ada di laki-laki dan perempuan. Tujuannya ada memproduksi mukus. Mukus itu lendir ya, supaya saluran spermanya itu dibasahin dulu, saluran uretranya supaya ketika lewat itu mulus meluncur gitu. Juga memproduksi galaktosa untuk sumber makanan, asam sialik dan cairan pengemas pre-ejakulasi. Ya, itu seperti itu untuk yang bapak-bapak yang laki-laki ya. Kemudian apa saja sih hormon yang ada pada laki-laki? Pertama ada testosteron yang tadi sudah saya sampaikan ya, sudah saya ceritakan. Kedua ada namanya LH. Nah, distimulasi seledik untuk sekresi testosteron. Ada inhibin, tadi sudah saya sebutkan inhibin. Nah, ini fungsinya untuk menjaga hormon pria agar tetap konstan. Kemudian ada FSH. Nah, ini mengatur proses spermatogenesis atau pembentukan sperma. Dan ada juga estrogen yang diproduksi juga di sertoli. Nah, estrogen ini fungsinya banyak seperti yang kalian lihat. Nah, pada pria yang normal itu testosteronnya umumnya lebih dominan ketimbang estrogennya. Karena nanti pada wanita kebalik, estrogennya lebih dominan daripada testosteron. Oke, nah ini adalah sperma yang tadi kita bicarakan ya. Bentuknya seperti ini, terlihat ya. Seperti apa ini? Kecebong ya, tapi nggak kecebong-kecebong banget sih. Nah, ini ada bagian kepala, bagian leher, bagian tengah. Ini ada bagian badan. Ini ada ekor. Ekor ini untuk sebagai cambuk agar dia bergerak lebih cepat. Di ujungnya ini ada mitokondria. Mitokondria ini sumber penghasil energi. Jadi fungsinya ketika si ekor ini berputar, nah ini energinya berasal dari mitokondria ini. Ya, kemudian di sini ada bagian kepala, ada nukleus, inti sel, dan ada akrosom. Akrosom ini yang terletak di bagian ujung. Nah, bagian ujung ini nanti mengandung namanya enzim hyaluronidase yang berfungsi untuk menembus lapisan korona radiata pada sel telur. Jadi nanti fungsinya ngebor sel telur supaya DNA pada sperma ini bisa ketemu dengan DNA pada sel telur. Jadi kalau DNA pada sel telur itu separuh, DNA pada sel sperma itu separuh, ketika dia bertemu, jadilah individu yang DNA-nya utuh.
Ya kalian ini akhirnya bisa lahir ke dunia, gitu ya. Selain lapisan corneriata, di sel telur juga ada namanya lapisan zona pellucida. Nah, ini butuh enzim namanya akrosin. Jadi berlapis-lapis untuk menembusnya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk yang laki-laki? Belum ada? Belum ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Ya, udah jelas berarti ya. Nah, udah jelas apa nggak sabar pengen yang bagian perempuan ini? Jangan. Nah, sekarang ke yang bagian perempuan ya. Nah, ini bagian perempuan nih. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tadi menonjol keluar, kalau perempuan itu ke arah dalam, melekuk ke arah dalam. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Pertama ada namanya ovarium. Ya. Ovarium itu ada 2 di sisi kanan dan kiri pinggang perempuan. Ovarium ada namanya oviduk. Ovarium ini nanti akan menghasilkan sel telur. Sel telurnya akan mengalir melalui oviduk. Dari oviduk ini nanti akan bertemu dengan yang namanya uterus. Uterus itu bahasa Indonesianya rahim. Ya, rahim ini adalah tempat mengandung bayi. Nah, kemudian ini ada serviks, mulut rahim, dan terakhir adalah lubang lahir atau disebutnya vagina. Nah, ini tampak samping. Dibagi sama seperti laki-laki. Dibagi menjadi 2 bagian ya. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Yang bagian luarnya itu ada mon pubik, ada klitoris, ada labia mayora, labia minora, himen, vestibulum, perineum. Ya, bagian dalamnya ada vagina, serviks, uterus, oviduk, dan fimbria serta ovarium. Kita bedah satu per satu. Yang bagian luar terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan? Nah, ini yang bagian luar ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Pertama ada mon pubik. Ya, mon pubik ini bagian ujung atas. Nah, ujung atas ini adalah tempat tumbuhnya rambut kelamin. Kalau pria mah di pangkal penis, kalau wanita di mon pubik tempatnya. Nah, kemudian ada lagi namanya klitoris. Nah, klitoris ini letaknya di ujung. Ya, sebenarnya pada bayi yang sedang dalam masa perkembangan, organ kelaminnya itu mirip. Nah, bedanya kalau bayi laki-laki nanti bagian klitoris ini membesar, memanjang menjadi penis. Tapi pada bayi perempuan nanti yang seperti klitoris ini akan memendek menjadi klitoris gitu. Jadi sebenarnya organ kelaminnya ketika masih di bawah 4 bulan mirip-mirip gitu ya. Tapi nanti seiring perkembangan usia bayi itu akan berkembang. Kalau nanti jadinya bayi laki-laki ininya membesar jadi penis, kalau perempuan ininya mengecil. Kalau laki-laki nanti ujungnya tengahnya menutup menjadi testis, kalau perempuan tengahnya membuka menjadi vagina. Gitu ya. Kemudian ada labia mayora. Labia mayora itu bibir luar, labia minora itu bibir dalam. Kenapa bibirnya ada 2? Ya karena memang fungsinya untuk menutup rapat. Karena beda dengan testis, kalau penis itu salurannya panjang, jadi untuk serangan bakteri itu lebih jauh. Tapi kalau pada wanita, vagina itu salurannya pendek, jadi harus ditutup oleh 2 penutup, labia mayora, labia minor, agar tutupnya lebih rapat. Kemudian ada perineum. Nah, perineum ini otot yang berada di antara vagina dan anus. Nah, ini adalah perineum. Nah, kamu kepalanya kan besar ya bayi itu ya. Bayangkan bayi yang besar itu keluar lewat lubang yang sangat kecil. Apa yang dilakukan oleh bidan? Ada yang tahu? Bagian ininya perineumnya digunting. Krek. Itulah pengorbanan seorang ibu ya. Ini digunting ya. Bayangin tuh punya yang perempuan ini ya. Makanya kita jangan durhaka sama orang tua, khususnya orang ibu ya. Melahirkan kita sudah berkorban sedemikian rupa. Ini digunting, bayangkan rasa sakitnya seperti apa. Tapi ketika kamu lahir, ke dunia, nggak ada ibu yang nangis. Kesakitan, nggak ada. Langsung anaknya dipeluk, langsung dicium, langsung disusui, langsung disenyum bahagia gitu. Padahal itu sakit itu, digunting ininya ya. Nah, kemudian ada namanya vestibulum, ya vestibulum ini letaknya di atas. Nah, pada laki-laki, saluran kencing dan saluran sperma itu satu, namanya uretra. Jadi vas different, nanti ketemu percabangan uretra jadi satu saluran. Yang mana tadi di prostat itu ada pintu buka tutupnya. Kalau pada wanita ini salurannya 2. Ada saluran kencing di bagian atas, saluran kelahiran atau lubang vagina, atau saluran reproduksi di bagian bawah. Ya, jadi beda. Nah, kemudian ada lagi namanya himen. Himen ini lapisan selaput yang ada di sini. Ya, fungsinya untuk pelindung juga. Nah, apabila sudah tidak perawan, nah himennya ini disebutnya selaput darah yang kadang sobek ketika melakukan hubungan badan yang pertama kali.
Nah, lanjut masuk ke bagian dalam, ada namanya vagina. Vagina ini lorong tempat masuknya organ reproduksi pria atau penis, dan ini juga tempat keluarnya bayi. Ya, jadi salurannya satu nih. Ya, ukurannya kecil tapi nanti bisa membesar. Bagaimana dia membesar dengan proses kontraksi yang terjadi ketika hendak melahirkan. Vagina ini cairannya berisi cairan asam ya, berisi cairan asam yang mana keasamannya berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri yang masuk. Ya, tapi pada sperma itu ada lapisan prostaglandin tadi sehingga ketika masuk sperma tidak ikut terbunuh. Ya. Kemudian di ujung ini ada namanya cervix. Cervix atau mulut rahim. Mulut rahim ini bentuknya lebih sempit lagi. Jadi bayi itu di sini letaknya. Bayangin bayi itu ngejebol cervix ini yang kecil ini. Terus habis itu baru keluar lewat vagina. Ya itu luar biasa sakitnya ya. Nah, kalau dibandingkan sakitnya orang yang melahirkan itu seperti ratusan tulang dipatahkan secara sekaligus. Padahal laki-laki kalau tulangnya patah satu atau dua saja pasti pingsan. Tapi itu ibu-ibu tidak boleh pingsan, harus sukses melahirkan anak gitu ya. Sambil dalam keadaan terjaga, kecuali yang operasi sesar. Nah, ini dinding serviks ini bersifat fleksibel. Ya, dan dia bisa berkontraksi, si rahim ini, akibat hormon yang namanya oksitosin tadi, yang waktu itu pekan sebelumnya saya ceritakan ketika bab sistem hormon. Selanjutnya ada uterus. Nah, uterus ini adalah tempat kalian hidup untuk pertama kalinya, di mana kalian hidup di sini berkembang menjadi janin, nyawa ditiupkan, ruh kalian ditiupkan, kemudian kalian menjadi sesuatu yang bernyawa. Letaknya adalah di rahim, letaknya di sini. Terdiri dari 3 lapisan, perimetrium, lapisan luar, miometrium, nah lapisan otot yang akan berkontraksi ketika bayi akan dilahirkan, dan endometrium, lapisan bagian dalam. Nah, endometrium yang bagian dalam ini, apabila tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi hubungan seksual atau sperma tidak masuk ke dalam, setiap bulannya endometrium ini akan meluruh. Proses peluruhan endometrium namanya menstruasi. Jadi wanita ini siklus endometrium itu tiap bulan meluruh. Dia setiap bulan itu akan mengalami proses penebalan endometrium. Ketika tebalnya sudah maksimal dan tidak ada zigot yang menempel, endometrium itu akan meluruh, akan keluar dari rahim ya, keluar menuju ke bagian luar namanya darah menstruasi. Endometrium sendiri kalau ada zigot yang menempel itu akan berkembang menjadi lapisan yang akan menyiapkan proses mengandung pada ibu hamil. Mensuplai makanan untuk bayi dan lain sebagainya. Dan bagi ibu yang sesar, 3 lapisan ini dijebol pakai pisau, sret. Jebol untuk bisa mengeluarkan kamu. Ada yang sini lahirannya sesar? Ada. Pasti ada biasanya ya. Nggak ada, Pak, nggak ada. Belum tentu, ya kan? Ya, lahiran sesar, orang tuanya disayat bagian rahimnya, sret. 3 lapisan ini, 1, 2, 3, jebol semua. Baru kamu bisa dikeluarkan dari dalam perut. Beres itu dijahit lagi, nunggu jahitannya sampai kering. Seperti itulah kira-kira. Ya, nah kita ke bagian yang lebih dalam. Ini namanya oviduk atau tuba Fallopi. Ini yang sebelah sini nih. Ini adalah saluran yang biasanya tempat pertemuan antara sperma dengan ovum. Disebutnya fertilisasi. Diingat-ingat istilahnya ya. Disebutnya fertilisasi. Adalah tempat pertemuan antara sperma dan ovum. Jadi sperma tadi masuk lewat sini nih, lewat vagina. Masuk lagi ke rahim, ke uterus. Sampai sini spermanya. Nah, ketemu sel telur dikeluarkan dari ovarium. Nah, ketemulah di sini. Ketika sel sperma dan sel ovum ketemu, jadilah peleburan substansi genetik atau peleburan DNA. Peleburan DNA masing-masing, jadilah satu individu dengan DNA yang utuh. Separuh DNA punya ayahmu, separuh DNA punya ibumu. Nah, kemudian makhluk hidup yang utuh itu akan berkembang menjadi zigot dan menempel. Nah, ini nempel di rahim. Berikutnya akan berkembang menjadi bayi, ya. Di bagian ujung oviduk ada namanya bagian fimbriae. Bagiannya sendiri ada ismus, ampula, infundibulum, dan fimbriae. Fimbriae ini seperti tangan ya. Fungsinya adalah menangkap sel ovum yang dikeluarkan oleh si ovarium. Ovarium sendiri ketika mengeluarkan sel ovum, kalian bisa lihat bentuknya seperti ini. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ovarium untuk menghasilkan ovum.
Ya, yang pertama mulai dari folikel primer, habis itu berkembang, ya, kemudian jadi sel telur. Dari sel telur ini akan matang. Setelah matang ini dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, bagian yang proses tempat pembentukannya tadi berubah menjadi folikel kosong, berkembang jadi korpus luteum, berkembang jadi korpus albikan. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hormon sekarang. Hormon pada wanita ada yang sama dengan pria, tapi fungsinya agak berbeda. Yang pertama adalah estrogen. Nah, estrogen ini produksinya di ovarium. Tadi di ovarium yang ini ya. Dalam sini nih produksi estrogen. Diproduksi juga di kelenjar adrenal itu ginjal, dan plasenta. Fungsinya adalah mengatur ciri kelamin pada wanita. Jadi estrogen inilah yang mengatur bagaimana kalian wanita punya ciri kelamin sekunder. Ciri kelamin sekunder diantaranya satu, suaranya menjadi lebih merdu, pinggulnya melebar. Kenapa pinggul mesti melebar? Mempersiapkan untuk proses mengandung. Kemudian tumbuhnya payudara, itu juga diatur oleh estrogen. Bagaimana kalian tidak tumbuh jakun seperti laki-laki, ya, dan lain sebagainya, itu estrogen yang mengatur. Nah, meskipun kamu juga punya hormon testosteron nih wanita nih, tapi testosteron dan estrogen pada wanita lebih banyak estrogennya. Estrogen ini juga mengatur proses ovulasi dan mengatur mood atau antipnuandini. Jadi makin maksimal estrogen diproduksi, perempuan umumnya akan cantik lebih lama, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada progesteron. Nah, progesteron ini diproduksi di ovarium. Fungsinya adalah mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Jadi, setiap bulan wanita itu siklus menstruasi, mulai tanggal berapa berdarahnya, kemudian sampai selesai mennya, kemudian sampai perkembangan folikelnya, itu diatur oleh progesteron. Sampai hari ke-14. Jadi kalau dihitung dari hari pertama siklus menstruasi itu rata-rata hari ke-14 itu terjadinya ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi itu keluarnya ini nih, sel telur dari ovarium. Untuk ditangkap di fimbrie, masuk ke oviduk, untuk fertilisasi ketemu sperma di oviduk. Itu namanya ovulasi. Jadi ovulasi itu keluarnya sel telur yang sudah matang dari ovarium. Kemudian mencegah produksi sel telur dan ASI saat hamil. Jadi kalau ketika kamu sedang hamil, otomatis produksi sel telur di stop. ASI juga di stop. Jadi tidak bisa tuh ketika hamil sambil menyusui ya, atau sambil menstruasi, nggak ada. Nah, kalau menstruasi kan luruh ya. Kalau sel telur diproduksi berarti nantinya menstruasi. Jadi kasihan bayinya nanti keguguran. Oleh karena itu ketika kalian yang perempuan ini sedang hamil, biasanya disebutlah istilahnya ada pemberhentian siklus menstruasi. Terus cirinya gimana? Cirinya hamil ya. Cirinya hamil ya tidak mens. Gitu. Oh, tidak mensnya sudah berapa lama, berapa minggu, berapa bulan, berarti sudah sekian bulan itulah terjadinya kehamilan. Kemudian ada oksitosin juga. Nah, oksitosin ini sudah saya bahas untuk kontraksi dinding rahim dan merangsang produksi ASI. Ya, ada FSH, follicle stimulating hormone. Ini mengendalikan menstruasi dan produksi sel telur atau folikelnya. Luteinizing hormone atau LH, ini diproduksinya di hipofisis untuk mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Ada prolaktin yang mengatur produksi ASI. Nah, ini kita ke ovum nih. Ovum ini adalah sel telur gamet pada wanita yang digunakan untuk proses reproduksi. Ya, dihasilkan dengan lapisan-lapisan. Yang pertama, ovumnya sendiri di mana? Di sini. Bagian dalam ya, namanya germinal spot. Ovum dilindungi oleh namanya germinal vesicle. Kemudian lapisan luarnya ada membran vitelin. Lapisan luarnya ada zona padat namanya zona pellucida. Ya. Kemudian di luarnya lagi ada namanya corona radiata. Jadi si sel sperma kalau mau membuahi ovum itu pertama harus mengenali attachment. Kenalan dulu, tok tok tok, saya sperma. Oh, sperma, silakan saya buka. Selanjutnya binding, menembus. Penetrasi menembus daerah lebih dalam yaitu bagian corona radiata. Corona radiata ditembus masuk ke zona pellucida. Setelah di zona pellucida, nah pecah ini kepala si sperma untuk mengeluarkan materi genetik atau DNA. DNA-nya nanti akan ketemu dengan si DNA dari sel telur, kemudian menyatu menjadi DNA individu yang utuh. Ya, seperti itu.
Dah, demikian pembelajaran yang sudah kita lakukan ya pada malam hari ini. Tapi belum selesai. Ya, ada lagi namanya penugasan ya. Penugasan saya akan memberikan tampilan display sebagai berikut. Nah, sudah terlihat belum? Ya. Ini adalah aplikasi yang kalian akan gunakan ya dalam pembelajaran selanjutnya. Ini saya akan klik dulu ke kolom chat. Klik di kolom chat, itu bisa kalian klik, nanti akan muncul aplikasi yang di depan ini. Ya. Di aplikasi ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada proses apersepsi. Kita tonton sih bagaimana proses terbentuknya manusia itu gitu ya. Nah, dari organ-organ yang tadi sudah kita pelajari. Ini tadi namanya apa? Ovarium ya. Ini namanya ovulasi. Ya. Sel telur keluar dari ovarium namanya ovulasi. Masuk ke tuba Fallopi, sel telur. Di tuba Fallopi dia akan berjalan terus. Nah, sperma masuk. Nah, kita lihat. Nah, jadi tadi dari jutaan total ya, sekali keluar itu, mani itu mengandung 300 juta sperma. Dari 300 juta ini, hanya beberapa yang sampai di lewat dari saluran vagina. Hanya beberapa yang sampai uterus, hanya sedikit yang sampai tadi tuba Fallopi. Dari tuba Fallopi, hanya satu yang bisa membuahi sel telur. Karena sel telur kalau udah dibuahi, dia akan menutup. Jadi sperma lain nggak bisa membuahi. Kemana sperma yang lain? Sperma yang lain mati. Yang hidup cuma satu. Siapa itu? Ya kalian itu. Ya, jadi sudah melalui perjalanan panjang, saingannya 300 juta. Nah, kemudian bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi kalau cuma di kelas saingannya 30 siswa, masa nggak bisa ranking 1 gitu kan? Dari 300 juta aja kalian sudah jadi ranking 1 gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Sudah selesai membuahi. Nah, ini zigotnya sudah sampai rahim. Zigot nempel. Kemudian nanti akan berkembang jadi embrio. Jadi kalian gitu kan. Ya, nanti kalian bisa tonton di aplikasinya ya. Nah, ini adalah bentuk sperma, ini tadi bentuk sel telur. Ya, kondisi sperma dan sel telur manusia berdasarkan usia. Sekarang berarti di bawah 20 kan ya. Nah, di bawah 20 ini sperma pria butuh waktu 3 bulan untuk matang. Nah, sementara pada wanita menghasilkan 1 sampai 2 juta sel telur. Tapi hanya tinggal 100 sampai 200 sel telur. Dan hanya keluar 1 sel telur setiap bulan. Jadi kalau laki-laki itu tiap 3 bulan itu matang, tiap hari itu diproduksi 300 juta sperma. Sementara kalau wanita 1 bulan hanya memproduksi 1 sel telur. Nah, ketika sudah usia 20-an, nah banyak hal-hal yang mengancam kualitas sperma. Seperti apa? Minuman alkohol, merokok, polusi udara, zat-zat makanan yang mengandung asupan yang tidak bergizi, atau zat-zat adiktif yang ada pada makanan yang merusak tubuh. Ya, ini
Kemudian kalau wanita akan kesuburannya mulai menurun, resiko kehamilan masih 75%. Awal usia 30-an, nah ini laki-laki lagi optimal-optimalnya spermanya kalau dia sehat. Kalau tidak sehat, ya sudah mengalami berbagai gangguan. Contohnya akibat rokok misalkan ya, jadi impotensi, gangguan sperma, spermanya tidak bisa gerak, spermanya muter-muter, dan lain sebagainya ya. Sementara perempuan ini menghasilkan lebih sedikit sel telur dibandingkan saat usia 20. Kemudian akhir usia 30, nah ini si pria mulai memproduksi sperma dalam bentuk abnormal, gerakannya melambat, dan meningkatkan risiko anak yang mengalami cacat seperti autism. Nah, jadi kalau bisa menikahlah di usia 20-an. Ya, jangan sampai usia 30 belum nikah. Kenapa? Karena di atas usia 30 ini juga untuk melahirkan anak, mempunyai anak ini punya risiko yang tinggi. Tapi kalau masih di bawah 30 masih sehat. Gimana caranya nikah di bawah 30? Ya caranya sukses dulu. Makanya kau belajar yang rajin. Ya, habis belajar nanti lanjut kuliah, habis kuliah kerja yang mapan. Selesai kerja yang mapan, ya lamarlah seorang gadis gitu ya, kemudian menikahlah gitu. Dengan kondisi yang berkecukupan. Yang wanita juga sama. Ya, belajar yang rajin, kemudian nanti kalian kuliah, kuliah nanti ketemu dengan jodoh yang sama-sama orang kuliah, jodohnya sama-sama mapan gitu kan. Nah, jadi sehingga di bawah usia 30 sudah memiliki anak. Nanti usia 30 ke atas tinggal membesarkan anak. Ya, seperti itu kurang lebih timeline dari kita. Nah, ini ada asesmen diagnostik. Ini asesmen diagnostik sebenarnya yang saya share kemarin. Bagi yang belum isi, bisa ngisi lagi dengan klik di sini. Nah, untuk kalian, silakan bisa klik di presensi kehadiran. Untuk malam ini ya. Silakan klik, ya buka linknya, klik dan isi Google Form-nya. Bagi yang sudah isi, nanti akan muncul di sini untuk presensinya. Silakan mulai isi sekarang supaya lebih mudah. Saya akan share juga di grup WhatsApp gitu ya. Nanti tapi saya pengennya yang ini dulu, yang ikut Zoom dulu yang bisa ngisi gitu ya. Silakan, sudah ada yang mulai bisa. Linknya ada di kolom chat ya. Jadi di kolom chat itu kalian klik. Nah, setelah klik itu bisa sampai ke home ini. Kemudian scroll ke bawah. Di sini ada presensi, silakan diklik untuk kehadiran ya. Klik nanti ada formnya, silakan diisi. Jangan sampai salah ngisinya ya. Silakan mulai sekarang diisi dulu. Nah, presensi ini nanti akan kita isi setiap kali pertemuan. Jadi saya nanti melihat siapa yang mengisi, siapa yang tidak mengisi. Buka kolom chat, klik linknya, kemudian sampai di home ini, silakan scroll ke bawah, klik presensi. Ayo, silakan saya tunggu. Ada yang kesulitan? Saya share lagi di kolom chat. Buka kolom chatnya gimana Pak? Nah, itu ada titik 3 more, ya, di situ ada tulisan chat. Nah, kalian buka di situ. Ya. Nah, bagus. Nah, kita lihat sudah ada Kemilau, ada Rio Ferdinand, ada Fatir, Hafiz Rizky, Depitrio, Christian, Khairul Rapi, Akmal Yoga, Zain, Ibadur Rahman, Dias, Endira, Manda, Irfana. Ini
perhatikan baik-baik ketika kita nulis nama ya. Coba kita analisis. Devitrio Doniang ini hurufnya besar semua ya. Harusnya kalau nulis nama itu hurufnya besar, belakangnya kecil ya. Nah, seperti ini nih Muhammad Rio Ferdinand, bener nih ya. Coba yang lain di ini. Juga jangan ada yang seperti ini, Zain Rado Sembiring. Sembiringnya harusnya S-nya besar. Ibadur Rahman Saputra, ini S-nya harusnya besar. Itu namanya bahasa Indonesia ya. Jadi mulai dari yang kecil-kecil, mulai belajar nulis nama ya. Jangan sampai nulis nama aja salah ya. Masa anak SMA 8 nulis nama aja salah gitu ya. Silakan langsung diisi. Nah, kalau mau lihat jawaban, isi refresh. Nah, nanti ada tulisan kalian semua gitu ya. Oke, sip, paham ya? Nah, ini sudah sekian orang. Silakan yang sudah mengisi, lanjut ke bagian literasi. Klik yang atas ini, bagian literasi. Nanti kalian akan menemukan pelajaran-pelajaran yang nanti akan kalian pelajari. Ini yang kita pelajari malam ini, bisa kalian download ya. Terus juga ada video-video pembelajaran di sini. 1, 2, 3. Ini bisa kalian baca, bisa kalian tonton ya, karena video-video itu sudah dibuat untuk kalian nikmati. Nah, kemudian ada nih namanya infografis ya. Infografis tentang sperma dan organ reproduksi. Nah, ada serba-serbi sperma pria, ada serba-serbi reproduksi wanita. Silakan baca untuk meningkatkan kemampuan literasi kalian. Kemudian di sini juga ada klik. Nah, ini ada klik namanya ruang berpikir 1. Nanti diklik, tapi usai pembelajaran ya. Nah, ini ada klik penugasan. Ada klik evaluasi. Untuk evaluasi nanti saja. Di pertemuan berikutnya baru kita klik evaluasi. Untuk penugasan, kita klik sekarang. Untuk ruang berpikir, silahkan klik ketika sudah beres ya. Penugasan bisa klik di sini, bisa juga klik di atas ya. Jadi ada 2 macam proses. Nah, apa sih tugas kita? Yang pertama ya kita tugasnya adalah menyimak infografis tentang infertilitas. Nah, ini namanya infertilitas ya, atau kita sebutnya sebagai kemandulan. Jadi bagaimana orang itu mau punya anak itu susah. Ya ada kan mungkin yang kita lihat orang yang sudah nikah mungkin bertahun-tahun belum punya anak nih. Ah, bisa jadi dia mengalami infertilitas. Apa saja penyebabnya infertilitas? Ah, banyak penyebabnya ya, bukan tidak bisa hamil sama sekali, tapi bisa jadi karena hormon rendah, kelainan bawaan, tumor, sumbatan saluran sperma, kelainan sperma atau varikokel. Ini pada pria. Pada wanita bisa karena endometriosis, kerusakan tuba falopi, tumor jinak di rahim, gangguan di serviks, efek samping obat. Ya. 60% wanita punya peluang infertilitas ketimbang pria yang 40%. Nah, jadi ini adalah infografis tentang infertilitas. Sebagai info bahwa 10-15% pasangan suami istri di Indonesia bermasalah dengan kesuburan atau sulit memiliki keturunan. Nah, ini adalah proyek yang akan kita bedah dalam pembelajaran biologi. Sekitar 25% sampai 40% pasangan mandul dikarenakan suami tidak subur, sementara 40-55% dikarenakan istrinya yang tidak subur. Ada 200.000 pasangan yang harus menggunakan teknologi bayi tabung untuk bisa menghasilkan keturunan di Indonesia. Dan menuntaskan penugasan kali ini, kalian diharapkan memiliki kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan berkaitan dengan infertilitas, ya, fertilisasi internal, faktor-faktor keberhasilannya, gangguan penyakitnya, dan membuahkan karya ilmiah inovatif yang berisi informasi tentang sistem reproduksi terkait hal-hal tersebut. Tugas yang pertama, tugas kelompok kolaborasi. Apa yang kalian lakukan? Kalian lakukan klik tombol ini, ya. Kemudian isi nama-nama teman kalian di sini. Contoh, kelompok 11 IPA 1, kelompok 1 itu berarti kelompok A. Ya, silakan isi nama-nama temannya di sini. Sampai penuh ya, sampai penuh sesuai dengan anggotanya. Anggotanya 6 ya tulis sampai A6. Nah, jadi A1, A2, A3, A4, A5, A6 itu nanti buat kode saya mengasih nilai. Ya, begitu juga kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya. Silakan sekarang mulai diklik, kemudian kalian input nama teman-temannya. Mulai. Di halaman penugasan ya. Tinggal pindahin aja di WA kan ada tuh.
Siapa saja nama temannya, pindahkan ke sana. Silakan lakukan oleh perwakilan atau ketua kelompoknya masing-masing. Bisa juga nulis nama sendiri-sendiri juga boleh, sesuai dengan urutan. Ya, atau bisa diwakilkan oleh kelompok yang hadir. Ya, ada pertanyaan berkaitan dengan tugas yang ini? Tidak ada ya? Nggak ada, Pak. Tidak ada, lanjut. Berarti malam ini sudah diisi nanti. Nah, berikutnya kita akan membaca tugas yang kedua. Namanya proses fertilisasi. Yang tadi sudah kita lihat di awal ya. Nah, proses fertilisasi. Nanti kalian bisa klik lagi videonya untuk melihat bagaimana sih proses fertilisasi itu, pertemuan sperma dengan sel telur secara lebih detail. Nah, kemudian faktor apa sajakah yang dapat menjadi penyebab kegagalan fertilisasi pada manusia? Silahkan nanti kalian cari, Pak, cari di sumber-sumber di buku tulis, mau di internet. Silakan cari faktor fertilisasi. Ya, apa faktor orang menjadi tidak subur atau susah punya anak? Seperti yang diungkapkan pada proyek kita. Nah, kemudian kalian klik yang ini, ya, klik yang bagian ini. Nah, setelah diklik yang bagian ini, nanti akan muncul laman seperti ini nih. Nah, muncul laman seperti ini. Ini namanya Google Sheet. Ya, silakan kalian Google Sheet itu seperti PowerPoint. Ya, kalian bisa klik. Nah, kalian nanti silakan mengerjakan sesuai dengan kelompoknya. Kalau 11 IPA 1, kelompok 1, ya nggak usah ribut itu, nggak usah ribut, santai. Tenang ya. Nah, ini contoh kelompok A, berarti kelompok 1, kelas 11 IPA 1. Tulis di sini nama kelompoknya, ya nama kelompoknya, kemudian ini adalah kalian tulis. Kira-kira kalau orang tidak subur atau susah punya anak itu penyebabnya apa saja. Ya, kelompok 2, 11 IPA 1 nulisnya di sini. Kan udah nama kelompoknya masing-masing ya. Nah, Pak, saya kelompok 3, 11 IPA 2, berarti nulisnya di sini. Ya, kelompok C ini 11 IPA 2. Saya kelompok 5, Pak, 11 IPA 2 nulisnya di sini. Tulis di kelompoknya masing-masing, jangan nulis di kelompoknya orang lain. Paham ya? Nah, jadi kalian tulis apa sih penyebab orang susah punya anak. Tuh ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Bang, Oke. ada. Kalau tidak ada, Tidak. saya ini dulu apa? Minimize dulu. Nah, kemudian ada tugas berikutnya. Tadi ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kalian kerjakan hari ini ya sampai hari Minggu besok ya. Karena memang di pekan-pekan ini ada ujian praktek banyak sekali. Jadi ya, guru kadang nggak masuk bukan karena gurunya tidak ngajar, tapi karena gurunya mungkin ada tugas sedang uji praktek kelas 12. Ya. Nah, setelah kalian kerjakan tadi sampai paket 2, stop sampai situ, jangan kerjakan yang mana-mana dulu sebelum ada instruksi dari Bapak, ya. Tugas kalian yang ketiga adalah nanti kalian akan Bapak tugaskan untuk mewawancarai tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu bisa bidan, yang berkaitan dengan reproduksi ya, bisa bidan, bisa dokter kandungan, atau bisa perawat. Nah, ada 3 nih. Silakan. Yang paling gampang sebenarnya bidan, karena setiap RT, setiap perumahan, setiap desa pasti ada beberapa bidan. Kadang juga pelangnya ada di pinggir jalan kan. Nah, kalian targetkan dulu kira-kira rumah terdekat ya yang dekat dengan kalian, salah satu dari kalian itu kira-kira ada nggak bidan yang operasional di sana. Nah, selanjutnya nanti tugas kalian berikutnya adalah mengidentifikasi dulu kira-kira saya mau ke bidan mana ya, Pak, gitu. Nah, dicek dulu. Oh, mau ke bidan ini, targetnya dulu. Tapi nggak usah ngomong-ngomong dulu ya. Nggak usah ngomong-ngomong dulu dengan bidannya. Nanti akan Bapak kasih tahu step berikutnya. Step berikutnya yaitu nanti kalian akan mencari tahu tentang bidannya dan menyiapkan wawancara.
untuk wawancara, nanti instrumen wawancaranya, surat izin ke bidannya nanti akan Bapak siapkan. Jadi surat izin nanti sudah disiapkan gitu ya. Jadi sudah disiapkan surat izinnya, nanti kalian tinggal melakukan wawancara. Nah, silakan tuh mulai dikerjakan tuh. Adapun juknisnya nanti ada di bagian bawah nih, memulai penelitian dengan petunjuk kerja ya. Untuk kelompok ini sesuai dengan kelompok ya. Misalkan tugas berikutnya adalah kalian menghimpun pertanyaan ya tentang permasalahan-permasalahan berkaitan dengan. Nah, kelompok kan ada 5 per kelas. Kelompok 1 ini akan membedah seputar gangguan sel spermatozoa dan hubungannya dengan ketidaksuburan. Kelompok kedua akan membedah seputar gangguan pada sel ovum dan kaitannya dengan ketidaksuburan. Ya, contoh sel sperma yang kayak gimana sih yang menyebabkan orang itu susah punya anak. Termasuk sel ovum itu kayak gimana sih pada wanita atau gejala-gejala pada wanita yang menyebabkan wanita itu susah punya anak. Nah, yang ketiga, kelompok 3 atau kelompok C, ini tentang gangguan pada siklus menstruasi dan hormon. Ada orang-orang yang hormonnya tidak normal, ada orang-orang yang menstruasinya beda-beda, ada yang kadang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, atau ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lama. Nah, itu ada nggak sih pengaruhnya dengan kesuburan? Nah, ini yang kelompok C ya. Yang kelompok D, yang kelompok 4, itu berkaitan dengan gangguan pada organ reproduksi. Ada nggak kelainan pada organnya, baik organ milik pria maupun wanita, yang berkaitan dengan dia susah punya anak? Kayak gimana tuh organ-organnya? Yang kelompok terakhir itu terkaitan dengan gangguan pada gaya hidup dan pola konsumsi. Jadi gaya hidupnya seperti apa yang kira-kira bisa menyebabkan orang susah punya anak? Makanan apa yang menyebabkan ketika dia sering dimakan itu menyebabkan kamu susah punya keturunan ya. Bisa pelajari pada infografis di bawah ini. Ini sebagai salah satu sumber ya bisa dipelajari. Ini kalau diklik, ini kamu klik nanti masing-masing ya. Sesuai kelompoknya masing-masing, kelompok sperma klik sperma, kelompok ovum klik ovum. Nanti setelah diklik ini ada tautan informasi berkaitan dengan materi yang akan kamu kaji lebih dalam. Setelah itu kita dapat pengetahuan kan terkait dengan apa sih yang menyebabkan ketidaksuburan dari faktor sperma, ovum, periode menstruasi, fungsi organ reproduksi, gaya hidup, ya. Sudah dapat itu, nanti kalian akan melakukan wawancara dengan bidan. Jadi pengetahuan yang kalian miliki dikonfirmasi dengan ahli. Bener gak sih gitu? Kalau misalkan contoh, ya bener gak sih kalau orang spermanya itu rusak, susah punya anak, apa saja sih yang merusak sperma? Bener gak sih kalau orang ovumnya itu terlalu kecil itu susah punya anak? Apa sih yang menyebabkan ovum bisa ukurannya terlalu kecil? Bener nggak sih kalau orang itu haidnya nggak teratur, itu susah punya anak? Atau mungkin kalau bentuk organ reproduksinya ada kecacatan, atau mungkin kalau suka pakai celana ketat, atau mungkin kalau gemar misalkan makan makanan yang berkaitan dengan pewarna, ya, pemanis buatan, bener nggak sih itu susah punya anak? Nah itu dikonfirmasi dengan para ahli. Ahlinya yaitu bisa 3, bisa dokter kandungan, bisa perawat, atau bisa bidan. Yang saya sarankan lebih mudah adalah bidan ya. Karena bidan di tiap wilayah ada. Nah, selanjutnya kalian melakukan wawancara. Wawancaranya diupload ke YouTube dan untuk bimbingannya ada nanti di pembelajaran yang kedua. Nah, nanti ketika ke bidan harus kalian bikin surat permohonan narasumber. Klik di sini ya nanti kalau kalian klik di sini nanti ada bentuk surat permohonan narasumber. Tinggal kalian lengkapi dengan nama bidannya. Di bawahnya ada biodata yang harus diisi oleh bidan. Nah, surat tersebut nanti digandakan, satu buat bidannya, satunya buat kalian. Kumpulkan ke Bapak sebagai penugasan. Nah, tugas satu lagi adalah rapat dengan teman-teman kelompoknya untuk menentukan target kinerja. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk setelah pertemuan ini, silakan kerjakan penugasan 01 yang sini ya. Membentuk nama kelompok ini udah dibikin belum? Udah ada yang ngetik belum nih? Coba kita lihat. Oh, sudah ada. Sebelah IPA 1 sudah ada. Ya, IPA 2 kagak ada yang ngetik ini. Belum ada yang ngetik ya. Nah, kemudian tugas 02 ini silakan nanti kalian tulis di sana
ya, bisa dikerjakan besok atau hari Minggu, ya. Nah, kemudian untuk yang tugas 03, itu nanti tugas kalian adalah mempelajari yang klik-klik yang ada di sini, kemudian menentukan kira-kira saya mau ke bidan mana sih. Nah, selanjutnya nanti hari Senin silakan berkonsultasi dengan Bapak, bahwa bidannya sudah dapat Pak, bidan ini, bidan ini. Nah, nanti akan Bapak bekali dengan surat, gitu ya, dari sekolah. Ya, seperti itu mungkin untuk pembelajaran kita pada malam hari ini, ya. Luar biasa, sudah 1 jam pas, ya. Tadi kita mulai 8.15, sekarang selesai pukul 9.14 ya. Kira-kira dari perwakilan kelompok masing-masing ada pertanyaan berkaitan yang sudah Bapak jelaskan? Bapak, saya Tidak, mau Pak. nanya Ya, satu-satu. Siapa? Naila dulu boleh, Naila, silakan. untuk tugas hari ini itu berarti tugasnya sampai yang tugas keempat aja Pak, atau gimana? 01, 02, 01 menulis nama kelompok, Nah, 02 menuliskan di PowerPoint. Ya. Ya, kemudian selanjutnya adalah tugasnya membaca dan ini menentukan kira-kira mau ke bidan mana. Untuk nanti dilaporkan hari Senin ya. Pak, saya udah dapat Pak, bidannya bidan ini gitu. oh ya Pak, makasih Bapak. Ya, sip. Ada pertanyaan lagi berikutnya yang lain? Tadi cowok-cowok. Apa sama pertanyaannya? Sama ya. Ketua kelompok, ada pertanyaan? Ya, yang namanya paling atas itu jadi ketua kelompoknya. Oke, dia nih. Ya, silakan. Nggak ada pertanyaan? Pertanyaannya di sini ya, jangan nanti udah malam tiba-tiba WA, Pak saya masih mau nanya Pak, nanya lagi orang ada forumnya gitu ya. Ya, sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Ya, sudah jelas ya. Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, ya marilah kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan mengucap rasa syukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa tadi yang ada tugas yang sifatnya individu, ada tugas yang sifatnya harus diisi oleh kelompok ya. Yang tugasnya individu adalah yang pada ada di laman pertama dan kedua, yaitu laman home dan literasi. Literasi itu tugasnya adalah membaca ya. Baca, di sana ada tugas namanya ruang berpikir ya, ruang berpikir 1. Kemudian ya silakan, ada mau nanya? Pak Bima, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini pengerjaannya berapa lama ya Pak? Untuk penentuan nama bidannya kan besok Senin ya. Ya Pak. Untuk selanjutnya kalian akan wawancara dengan bidan, tapi nanti sebelum wawancara akan Bapak kasih kisi-kisi dulu. Kira-kira bagaimana sih caranya mau mewawancarai tenaga kesehatan gitu ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk, wow bidannya saya langsung geruduk ke tempat bidannya, jangan. Ya nanti ada adabnya, ada etikanya, ada tata caranya. Gitu ya. Nah, untuk pengerjaannya nanti kita lihat di timeline itu upload ke YouTube hasil wawancara rekamannya adalah tanggal 28. Berarti nanti sampai tanggal 28. Oke Pak. Ya, karena nanti setelah upload ke YouTube juga ada tugas-tugas yang lain gitu ya. Jadi pastikan hari Senin tugasnya sudah dikerjakan semuanya. Nanti hari Senin kita akan webinar lagi untuk materi yang kedua sambil kalian tanya jawab seputar progres masing-masing. Gitu ya. Siapa? Ya, Pak. Ya. Kemudian jangan lupa teman-teman yang tidak hadir, karena totalnya seharusnya ada 60 orang. Ini yang hadir 60 kurang ya. Di sini yang hadir 43, berarti ada beberapa teman yang tidak hadir. Untuk mengisi daftar hadir dan mengisi ruang berpikir. Karena itu tugas sifatnya individu. Ya, kalau yang tugas kelompok itu silahkan dikerjakan bersama-sama. Yaitu penugasan 01 dan penugasan 02. 01 menulis nama kelompok, 02-nya Google Slide. Ya, oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.